Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman semua, setelah gap beberapa minggu kita ngaji kembali kitab Mishkatul Anwar. Mari kita mulai seperti biasa dengan hadiah Al-Fatihah pertama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istrinya, istri-istrinya, keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para al-awliya, asyuhada, as-salihin, al-muallifin, al-musannifin, al-a'immatil mujtahidin, khususan kepada Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, para wali songo, waliyillah, mbah saya Kiai Mutamakin qaddasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa adam barakatihim wa nafa'ana bi'ulumihim. Dan juga hadiah Al-Fatihah kita khususkan kepada sahibil Mishkah Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Semoga kita mendapatkan berkah dari kitabnya dan dari Imam Ghazali. Dan juga kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para ulama, terutama para ulama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para pendiri pondok pesantren, para ulama pendiri semua ormas-ormas dan kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada orang-orang tua kita, terutama ayah saya Kiai Abdullah Rifai, emak saya Ibu Nyai Salamah, ibu saya Ibu Nyai Fatmah, kepada para guru-guru kita, para teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua, dan hadiah Al-Fatihah kepada semua teman-teman yang mungkin hari-hari ini sedang menderita sakit. Semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi minta hadiah Al-Fatihah kita hadiahkan kepada Kiai Abun Bunyamin, adik dari Kiai Ilyas Ruhiyat, pengasuh pondok pesantren Cipasung, yang juga hari ini sedang gerah, sedang sakit. Semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Mishkatul Anwar edisi Darul Minhaj halaman 114. Fattaifatul ula abadatul awthani. Kita ini berada di bagian ketiga, bagian terakhir dalam kitab Mishkatul Anwar yang berbicara tentang makna hijab ya. Kitab Mishkatul Anwar ini berbicara mengenai teori tentang cahaya Tuhan. Nah, cahaya Tuhan itu kadang-kadang tidak sampai ke manusia ya. Jadi cahaya Tuhan itu asal usul dari segala yang ada ini, itu adalah cahaya Tuhan ya. Seperti dikatakan dalam kitab Hikam ya, ada satu aforisme atau kata-kata mutiara yang indah sekali dalam kitab Hikam itu. Al-kaunu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Al-kaunu zulmatun ya. Keberadaan ini ya, yang ada ini, atau being dalam bahasa filsafat itu ya, yang ada ini semua itu gelap, itu zulmah ya. Jadi artinya segala sesuatu itu gelap pada dasarnya. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Sesuatu itu menjadi bercahaya, kelihatan, karena sesuatu itu kalau sudah ada cahaya di sana, kita bisa melihat ya.
Ketika kita masuk ruangan gelap, listriknya mati, kita nggak tahu ada apa di situ. Begitu listrik hidup, oh ternyata ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ya, ada rak buku, ada almari, ada gambar, ada kalender, ada macam-macam, ya. Jadi alam raya ini itu semula itu gelap, ya. Begitu ada kebenaran di sana, maka dia bercahaya. Jadi yang membuat alam raya ini bercahaya, bisa dilihat, ya, itu karena ada al-haq, ada yang benar, yang sejati di sana, ya. Jadi adanya kebenaran di dalam sesuatu itu membuat sesuatu itu bercahaya, ya. Ya, dengan kata lain, Tuhanlah al-haq, ya, yang sejati, itulah yang membuat segala hal menjadi terlihat itu. Semula gelap tidak kelihatan, begitu Tuhan bercahaya dan menerbitkan cahaya dan memburatkan cahayanya ke sana, ya, menyemburatkan cahayanya ke alam raya, maka alam raya ini menjadi terang benderang, kelihatan semua, menjadi jelas dan bisa diterangkan, ya. Kenapa demikian? Kenapa begitu? Kenapa begini, ya? Seperti kata Albert Einstein, ya, Einstein itu punya kata-kata yang indah sekali, ya. Dia mengatakan salah satu hal yang menakjubkan di alam raya ini, ya, salah satu hal yang menakjubkan di dalam alam raya ini adalah bahwa segala sesuatu itu bisa dijelaskan, bahwa segala sesuatu itu ada penjelasannya itu. Kenapa ada fenomena begini? Kenapa ada fenomena namanya gravitasi itu? Kenapa ada fenomena namanya hukum ini, ada macam-macam, ada hukum termodinamik dan segala macam, ada hukum kekekalan energi itu. Kenapa kok ada itu semua? Bahwa segala sesuatu itu bisa dijelaskan, itu menakjubkan, ya. Kenapa kok sesuatu itu bisa dijelaskan? Kenapa kok sesuatu itu ada penjelasannya? Itu bagi Albert Einstein itu menakjubkan sekali, ya. Nah, itu sebetulnya agak paralel dengan kata-kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu. Jadi alam raya ini semula itu gelap sebetulnya, tidak ada penjelasannya, ya. Chaos dalam bahasa dalam bahasa filsafatnya itu chaos, kacau, ya. Ketika ada al-haq di sana, ada kebenaran di sana, maka sesuatu yang semula chaos, kacau balau, menjadi sesuatu yang teratur, menjadi nomos, ya. Dari chaos menjadi nomos, ya. Nomos itu artinya hukum, aturan, sesuatu yang teratur. Kalau sesuatu itu teratur, itu bisa dijelaskan, bisa diterangkan, bisa dicari alasan-alasannya. Kenapa kok demikian? Oh, itu urut-urutannya itu begini. Oh, itu penjelasannya itu karena ada hukum begini. Dan setiap hukum itu keteraturan. Nah, keteraturan inilah namanya al-haq itu, kebenaran itu di situ, ya. Kebenaran itu yang membuat segala hal itu bisa dijelaskan, dan karena itu terang benderang. Cahaya Allah itu ya itu. Cahaya Allah yang bertebaran di alam raya ini antara lain terlihat melalui fakta bahwa alam raya ini, seperti kata Albert Einstein, itu bisa dijelaskan, bisa diterangkan, ada hukumnya, ada natural law, ada hukum alamnya itu, dan sifatnya teratur. Karena teratur bisa kita prediksi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah namanya cahaya. Cuma cahaya ini cahaya ini tema besar dari kitab Mishkatul Anwar, ya. Mishkatul Anwar. Kitab yang ilmunya ini seperti saya terangkan dalam kuliah Ihya tematik terakhir hari Minggu yang lalu. Ini kategorinya adalah ilmul mukasyafah, ya. Ilmu yang tujuannya itu ya
untuk diketahui tapi tanpa ada implikasi praktisnya, tidak ada implikasi atau akibat terapannya. Apakah ada sesuatu yang bisa diamalkan dari ilmu miskat? Enggak ada. Cuma dia memberi kita pengetahuan, sehingga setelah kita tahu, paham. Setelah kita paham, kita menjadi terang benderang. Karena apa? Dapat cahaya. Ya. Maka dalam bahasa Arab itu ada unen-unen, ada apa unen-unen itu ya. Ada kalam masal, kata-kata mutiara. Ya. Idza dhaharas sabab zalal ajab. Ya. Idza dhaharas sabab zalal ajab. Sesuatu itu ketika sudah jelas asal-usulnya, logiknya, alasannya, hukumnya, ya, maka sudah tidak mengherankan lagi. Sesuatu itu mengherankan karena kita belum tahu kenapa begitu, kenapa demikian. Begitu kita sudah tahu alasannya, hilang semua itu al-ajab, ya, keheranan, ya, misteri dan seterusnya itu hilang semua. Ketika sesuatu itu sudah diketahui penjelasannya, maka sesuatu yang semula misterius menimbulkan ketakjuban menjadi hilang kita. Takjub kita hilang karena sudah tahu, oh ternyata begitu saja. Nah itulah ya, kebenaran itu membuat kita menjadi terang benderang memahami segala sesuatu. Nah, bagian terakhir dalam kitab Mishkatul Anwar menjelaskan tentang cahaya-cahaya itu tidak sampai kepada kita, kepada manusia, sebagian ya, kepada sebagian manusia karena terhijab. Sebagaimana hadis yang kita baca dalam bagian awal di bab ini ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah itu memiliki 70 hijab. Wakila 700, wakila 70.000 hijab. Penghalang, tirai ya. Tirai Allah itu ada yang berupa cahaya dan juga ada yang berupa kegelapan. Ada yang berupa campuran dari gelap dan cahaya. Menakjubkan sekali. Ini penjelasan Al-Ghazali ini keren banget ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai orang-orang yang dihijab dari kebenaran, dari cahaya, murni karena kegelapan ya. Nah, itu mereka ada 3 kelompok diterangkan kemarin ya. Ada 3 kelompok, ada 3 sinfun, golongan ya. Golongan yang hijabnya ya, penghalangnya, kenapa mereka tidak bisa mendapatkan cahaya, terhalang dari cahaya. Cahayanya itu berupa kegelapan yang berasal dari al-his, dari panca indera, dari senses ya, panca indera. Panca indera itu ya indera yang 5 ini. Di dalam tubuh kita ada 5 indera utama ya. Ada yang kegelapan itu datang dari al-khayal, yaitu kekuatan yang bukan merupakan indera, tetapi ini merupakan sesuatu yang lebih tinggi daripada panca indera, yang disebut dengan al-khayal, yaitu kemampuan untuk merekam memori ya. Sudah sering saya terangkan mana al-khayal itu ya. Kemudian ada yang kegelapannya itu terjadi berasal dari kegiatan penalaran, dari silogisme dalam bahasa logika Aristotelian ya. Mantek itu disebut dengan mukoyasat ya. Dengan kegelapannya, penghalangnya berupa kegelapan yang berasal dari kegiatan penalaran yang disebut dengan silogisme, logika. Artinya dia tidak sampai kepada cahaya kebenaran, terhalang karena dia menggunakan cara berpikir yang keliru, yang membuat dia terjatuh kepada apa yang dalam istilah logika dalam bahasa Inggris disebut dengan fallacies, falasi, yaitu sesat pikir, falasi ya. Falasi itu orang berpikir tapi berpikirnya keliru. Karena keliru, nggak dapat cahaya berupa kebenaran. Ya, dalam bahasa Arab falasi itu disebut dengan mughalatot ya. Al-mughalathah atau mughalatot itu artinya silogisme, logika, penalaran ya,
Memang penalaran rasional, tetapi rasional keliru jalannya, tidak mengikuti aturan penalaran yang benar, sehingga orang itu tidak sampai kepada sumber cahaya, yaitu kebenaran, al-haq tadi itu. Akhirnya apa? Gelap. Ya. Dia bernalar tapi tetap gelap. Karena apa? Ya karena dia menalar dengan cara yang keliru. Dan betapa banyak orang itu yang bernalar secara keliru kan. Karena itu ilmu mantik menjadi penting itu. Nah sekarang kita OCI satu persatu, kita jelaskan satu persatu. Fattaifatul ula, maka golongan yang pertama dari kalangan orang-orang yang terhijab karena kegelapan murni adalah abadatul authani, para penyembah berhala. Ya. Orang yang percaya adanya Tuhan, ya, dia tidak ateis, dia tidak mengingkari adanya Tuhan. Cuma konsepsi dia mengenai Tuhan keliru, sehingga dia menekatkan sesuatu yang bukan Tuhan sebagai Tuhan. Ya. Nah, itulah namanya abadatul authan. Ya. Orang yang menyembah sesembahan yang keliru, para penyembah berhala. Alimu mengerti para penyembah berhala ini alal jumlati secara keseluruhan. Secara keseluruhan, secara garis besar mereka tahu apa? Tahu apa? Annalahum. Sesungguhnya bagi mereka ini Rabban, ada Tuhan. Mereka tidak mengingkari adanya Tuhan. Mereka percaya adanya Tuhan. Ya. Mereka percaya adanya Tuhan. Ya. Cuma Tuhannya ini Tuhan yang keliru. Ya. Annalahum, sesungguhnya bagi mereka ini Rabban, Tuhan, ya, yalzamuhum, yang wajib, yang tetap, yang wajib atau yang diharuskan hum kepada mereka, itharuhu, untuk memenangkan Rabban ini, artinya memuliakan, ya, Tuhan ini, ala nufusihim, mengalahkan jiwa-jiwa mereka al-muzlimati, yang gelap. Mereka percaya adanya Tuhan, dan Tuhan ini mereka percayai sebagai sesuatu yang lebih superior, lebih tinggi, lebih menang di atas jiwa-jiwa mereka yang gelap. Artinya Tuhan yang kedudukannya lebih tinggi daripada diri mereka sendiri. Ya. Mereka percaya itu ada Tuhan. Ya. Wa taqadu, dan mempercayai para penyembah berhala ini anna rabbahum, sesungguhnya Tuhannya para penyembah berhala ini a'azzu, lebih mulia, lebih besar, lebih superior min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Wa anfasu, dan lebih berharga min kulli nafisin, dari segala hal yang berharga. Ya. Ya, karena Tuhan itu kan, konsepsi Tuhan artinya ya sesuatu yang dianggap lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia dari segala hal yang lain. Mereka percaya itu, ya. Cuma walakin, tetapi hajabat, menghalangi hum, terhadap para penyembah berhala ini, zulmatul hissi, kegelapan berupa panca indera, ya. An yujawizu, untuk bisa melampaui para penyembah berhala ini al-alam al-makhsusa, alam atau dunia yang bisa diindera, dunia yang kasat mata, dunia kodrati, ya. Dunia natural, itu dalam bahasa filsafat disebut dengan dunia kodrati. Artinya ya dunia yang di dalam alam kodrat ini, alam lahir yang bisa dilihat dengan indera mata ini. Jadi mereka percaya kepada Tuhan, cuma kepercayaan mereka kepada Tuhan itu masih terkungkung, ya, masih terperangkap di dalam penjara berupa panca indera mereka. Karena itu mereka menyembah sesuatu yang bisa diindera, yaitu apa? Berupa berhala itu. Karena mereka belum bisa melampaui seluruhnya kungkungan atau batasan atau penjara berupa indera mereka yang 5 itu, indera utama itu. Jadi mereka masih mengidentikan Tuhan dengan sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba, ya.
belum Tuhan yang sepenuhnya gaib, tapi Tuhan yang masih ada unsur jasadnya, ada unsur tubuhnya, Tuhan yang sedikit banyak masih bersifat korporealistik, ya, badaniah. Ada sesuatu yang bersifat badan di sana. Inilah orang-orang yang disebut dengan penyembah berhala itu, ya. Itulah kegelapannya. Jadi kegelapannya berupa apa? Berupa sesuatu yang bersifat badaniah itu, yaitu panca indera mereka, ya. Mereka masih belum bisa melepaskan sepenuhnya dari hal-hal yang material. Tuhan itu masih digambarkan sebagai Tuhan yang material, bukan Tuhan yang sepenuhnya transendental, gaib, di atas segala-galanya. Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, oleh indera manusia itu, ya. Mereka masih memerangkap Tuhan di dalam konsepsi Tuhan yang masih berupa Tuhan yang material, berupa apa? Berupa ya tadi itu, berhala itu, ya. Fattakhadhu, maka menjadikan mereka ini min anfasil jawahiri, dari batu-batu mutiara yang paling berharga, ya, atau batu-batu mulia yang paling berharga, atau dari substansi-substansi yang apa itu mulia, ya. Jawahir di sini bisa dimaknai substansi dari kata jauhar, atau dari kata jauhar artinya batu mulia, ya. Kadzahabi seperti emas, wal fiddati dan perak, wal yakuti dan yakut, dan apa itu permata, ya. Mereka menjadikan batu-batu mulia itu ashkhosan, sebagai pribadi-pribadi, sebagai persona-persona, sosok-sosok, ya, musawwaratan yang digambarkan, bi ahsanis suwari, dengan gambar-gambar yang paling terbaik, ya. Kemudian setelah itu semua digambarkan atau dibentuk berupa gambar, berupa berhala, wattakhadhu, dan menjadikan para penyembah berhala ini kepada anfasul jawahir tadi itu alihatan, sebagai Tuhan-Tuhan, ya. Nah, fahaulai, maka mereka ini semua, ya. Sorry, ini kita berbicara mengenai saya keliru, ya. Ini berbicara mengenai kelompok orang-orang yang terhijab dengan campuran antara cahaya dengan kegelapan. Tidak murni kegelapan ini, ya. Cahaya dan kegelapan, campuran, ya. Jadi saya koreksi keterangan saya, ya. Jadi ini kita berbicara mengenai segolongan orang yang terhijab dari kebenaran. Hijabnya berupa a mixing of light and darkness, ya. Campuran dari cahaya dan kegelapan. Nah, mereka ini pertama adalah para penyembah berhala, ya. Mereka percaya kepada Tuhan itu cahaya, cuma Tuhannya masih Tuhan yang material, itu kegelapan itu. Makanya di sini kita berbicara mengenai hijab yang merupakan campuran dari cahaya dan kegelapan, ya. Faulai, maka mereka ini para penyembah berhala, mahjubuna, dihijab semua mereka ini binuril izzati, dengan cahaya berupa keagungan Tuhan, wal jamali, dan keindahan Tuhan, ya. Tuhan itu punya dua dimensi dalam dirinya, ya. Dalam tasawuf, dalam mistik Islam, ya, Tuhan itu punya dua dimensi utama. Dimensi al-izzah atau al-jalal, keagungan, ya. Majesty, ya. Tuhan yang agung. Agung itu apa sih? Agung itu gambarannya sederhananya, ya, seperti jenengan melihat misalnya jenengan berada di lembah gunung Himalaya, ya. Gunung yang tertinggi di dunia itu, ya. Jenengan berada di lembah gunung Himalaya, menyaksikan kebesaran gunung Himalaya itulah keagungan, itulah jalal itu. Nah, Tuhan itu ada dimensi itunya, sesuatu yang agung sekali, ya, agung sekali, yang saking agungnya, ya, itu menimbulkan kegentaran pada kita, ya. Kegentaran dalam diri kita itu, ya. Makanya kalau ada yang teman-teman di sini pernah belajar ilmu tentang fenomenologi agama, ya, ada seorang
sarjana Jerman yang terkenal namanya Rudolf Otto ya, yang mempunyai teori yang menarik mengenai esensi atau Tuhan itu. Tuhan itu digambarkan sebagai apa? Sosok atau zat yang suci, yang agung ya, yang menimbulkan, karena saking agungnya menimbulkan kegentaran. Seperti kita melihat sesuatu yang besar, kita gentar, antara takjub dan sekaligus takut itu ya. Melihat Himalaya itu kan itu ngeri sekali itu, saking agungnya ya. Disebut dengan apa? Tremendum ya, tremendum artinya perasaan gentar melihat sesuatu yang agung sekali, al-jalal ya. Jadi Allah itu, Tuhan itu punya dimensi jalal, agung sekali ya, tetapi juga punya dimensi jamal, indah ya. Nah, indah itu menimbulkan rasa cinta pada kita. Makanya manusia itu di depan Allah, itu di depan Tuhan, itu antara gentar, dalam bahasa tasawufnya itu al-khauf ya, gentar. Kita takut ya. Takut kenapa? Saking gedenya. Kayak jenengan lihat apa? Barang yang gede banget itu ya. Sesuatu yang besar sekali itu sebenarnya gentar itu ya. Tetapi juga Allah itu indah. Allah itu indah ya. Nah, saking indahnya itu kemudian menimbulkan rasa cinta kepada sesuatu itu ya. Ini spesial lagi terganggu ya Mbak admin ya. Terganggu ya? Iya kayaknya. Sebentar. Ini apa ya? Sinyalnya di rumah ini agak biarpet ya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Wal izzatu. Jadi mereka ini, para penyembah berhala ini, mereka ya percaya kepada keagungan Tuhan dan keindahan Tuhan ya. Nah, mereka ini, tetapi mereka ini terhijab ya. Mereka terhijab ya, terhalang untuk melihat kebenarannya Allah, atau melihat atau sampai kepada kebenaran Allah, terhijab oleh cahayanya Allah itu sendiri. Jadi kan ada ya orang yang tidak bisa melihat cahaya karena cahaya itu begitu cemerlangnya, begitu kuat cahaya itu sehingga kita itu tidak bisa melihat cahaya itu. Jadi ada orang-orang yang gagal memahami kebenaran Allah justru karena cahaya Allah yang terlalu kuat itu. Jadi ada orang yang tidak kuat melihat cahaya Allah, kemudian cahaya Allah itu diturunkan gradasinya, diturunkan speknya, kalau pakai istilah apa itu kamera gitu ya, resolusinya diturunkan sehingga kita bisa melihat Allah itu dengan cara apa? Digambarkan berupa berhala. Jadi jenengan tidak kuat melihat cahaya Allah, lalu cahaya Allah itu diturunkan resolusinya, diturunkan begitu rupa sehingga cahaya Allah itu bisa dilihat oleh mata. Kenapa? Karena berupa sesuatu yang material. Berupa apa? Berhala itu. Sesuatu yang berupa benda itu ya. Jadi ini orang yang terhijab dari cahaya Allah karena cahaya Allah. Wal izzatu, dan keagungan, sifat keagungan, wal jamalu, dan sifat keindahan, itu min sifatillahi ta'ala, itu bagian atau merupakan sebagian dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Wa anwarihi, dan cahaya-cahaya Allah. Jadi keagungan dan keindahan itu bagian dari sifat Allah. Itu cahaya itu ya. Jadi orang-orang ini, para penyembah berhala ini percaya adanya Tuhan, percaya bahwa Allah itu agung dan indah. Cuma karena saking terangnya cahaya Allah berupa keagungan dan keindahan itu, mereka nggak kuat menahan atau melihat cahaya yang cemerlang itu, sehingga mereka menutup cahaya Allah dengan cara menurunkan resolusi cahaya itu
sehingga resolusinya rendah, begitu rendahnya sehingga mata kita bisa melihat gitu. Diturunkan cahaya itu, tingkat kecemerlangannya dikurangi sehingga mata manusia bisa melihat. Berupa apa? Barang yang material, berupa berhala itu ya. Walakinnahum, tetapi mereka ini para penyembah berhala, al-sokuha, menempelkan mereka ini terhadap 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 suar tadi itu ya, gambaran-gambaran yang indah tentang Allah itu ya. Al-sokuha, menempelkan mereka ini terhadap atau alihah ya, Tuhan-Tuhan tadi itu, Tuhan-Tuhan yang digambarkan berupa berhala tadi itu ya, ditempelkan ya bil ajsami, atau al-sokuha menempelkan mereka kepada sifatullah, sifat-sifat Allah ya, terhadap sifatullah bil ajsami, dengan badan-badan, jisim-jisim al-makhsusati, yang bisa diindera ya. Jadi manusia tidak kuat atau tidak mampu menjangkau Allah, lalu Allah yang tak terjangkau itu diturunkan derajatnya supaya terjangkau. Allah digambarkan berupa sesuatu yang korporeal, punya jasad, punya tubuh ya, punya unsur fisikal berupa benda. Wasadda, dan menahan, menangkal atau menghalangi ya, hum, terhadap para penyembah berhala tadi itu, andzalika, dari dari sifatullah tadi itu, zulmatul khissi, kegelapan berupa indera. Jadi indera mata kita, indera lahir itu sebetulnya kegelapan itu ya. Karena seperti diterangkan di dalam bagian awal kitab Mishkat ini, cahaya yang sesungguhnya itu sebetulnya bukan cahaya berupa indera mata dan yang lain-lain ya, indera lahir, tetapi indera batin, yaitu indera berupa akal dan hati. Jadi akal dan hati itulah sebenar-benarnya indera yang bercahaya itu. Jadi indera lahiriah itu sebetulnya itu kegelapan, ataupun kalau cahaya ya cahaya yang KW itu ya, majazi istilahnya kan ya. Fa'innal khissa, maka karena sesungguhnya panca indera, zulmatun itu berupa kegelapan, bil idhafati, di dalam kaitannya, dalam hubungannya, ilal alamir ruhani, kepada alam ruhani ya. Al-aqli, yang bersifat akal, bersifat nalar ya, bersifat mental. Kama sabaqah, sebagaimana keterangan yang sudah terdahulu keterangan tersebut ya. Inilah golongan pertama, orang-orang yang terhijab dari kebenaran, dari al-haq, dari cahaya kebenaran ya. Karena campuran, karena hijab yang berupa campuran antara kegelapan dan cahaya. At-taifatus tsaniyatu, golongan kedua. Jadi golongan pertama ini para penyembah berhala, yang kalau dirujukkan kepada konteks masyarakat Arab pada zaman Al-Ghazali atau sebelumnya, mereka ini kira-kira ya orang-orang pagan. Istilah pagan ini sebetulnya ya kalau sekarang sih mungkin dianggap politically incorrect ya, tidak tepat ya. Ya tapi itulah, paganisme itu ya orang-orang penyembah berhala itu ya. Masyarakat Arab, orang-orang Quraisy itu ya, pada zaman Kanjeng Nabi, inilah golongan pertama ya. Golongan pertama adalah orang Arab sendiri, orang Arab pada zaman Kanjeng Nabi, orang Quraisy itu ya. Mereka ini percaya Tuhan, cuma kepercayaannya kepada Tuhan itu masih terbatas kepada Tuhan yang bersifat material itu. At-taifatus tsaniyatu, golongan yang kedua adalah jama'atun, sekelompok min aqasid Turki,
dari orang-orang Turki yang paling jauh, yaitu orang Yunani pada dasarnya. Aqosid Turki ini di sini maksudnya, saya tidak tahu makna pastinya, tapi dugaan saya Aqosid Turki ini adalah orang-orang daerah Turki yang paling jauh, ya, yaitu Makedonia atau Athena, Siprus, ya, tempat lahirnya para filosof Yunani, itu namanya Aqosid Turki, ya. Jadi orang-orang yang mewarisi peradaban Helenisme, yaitu orang-orang Turki, orang-orang Yunani, ya. Laisa, tidak ada lahum bagi mereka ini millatun millah. Millah itu ya sebut saja agama, ya. Wala syariatun, dan tidak hukum agama. Syariat maksudnya hukum agama, hukum yang berasal dari wahyu, bukan hukum yang berasal dari penalaran rasional seperti hukum positif barat itu, KUHP kita itu kan bukan syariah, itu ya hukum positif aja, ya, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan al-qanun al-wad'iyah. Ya takiduna, mereka ini percaya, para orang-orang Aqosid Turki ini, anna lahum, sesungguhnya bagi mereka, Rabban, Tuhan. Mereka percaya adanya Tuhan. Wa annahu, dan sesungguhnya Tuhan ini adalah ajmalul asya'i, sesuatu yang paling indahnya segala sesuatu, ya. Ajmalul asya'i adalah paling indahnya segala sesuatu. Sesuatu yang paling indah itu Tuhan itu. Nah, kalau membaca kalimat ini, itu sebetulnya rujukannya Al-Ghazali sebetulnya adalah Plotinus sebetulnya. Ya, Plotinus itu salah satu ya penafsir ajarannya Plato, ya. Plotinus yang terkenal dengan filsafatnya yang berpengaruh banyak di kalangan Muslim, ya, pada abad-abad pertengahan, pada abad keemasan Islam, ya, disebut dengan ajaran Neoplatonisme. Salah satu ajaran penting filsafat Neoplatonisme adalah ajaran tentang yang indah, ya, tentang teori mengenai keindahan, the beauty. Itu bisa dibaca dalam karya penting atau karya paling terkenal dari Plotinus yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab dan dibaca banyak oleh kalangan para filosof Muslim. Judulnya adalah At-Tasu'at, ya, The Ennead, ya. The Ennead itu adalah salah satu karya pentingnya Plotinus. Di dalam buku itu Plotinus berbicara mengenai soal teori keindahan. Yang indah, ya. Yang indah itu apa, ya? Yang sumber keindahan ya Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu adalah yang paling indah, sesuatu yang paling indah itu, ya. Fa'idza ra'au. Jadi Tuhan tidak digambarkan sebagai sesuatu yang material, tetapi sesuatu yang tidak ada, yang tidak bersifat material, sesuatu yang gaib, ya, yang imaterial, yaitu gagasan tentang sesuatu yang paling indah. Itu kan tidak ada wujudnya, ya, karena sesuatu yang paling indah itu kan konsep, ya, bukan sesuatu yang ada wujud materialnya itu. Jadi Tuhan itu adalah puncak keindahan, kira-kira gitu. Fa'idza ra'au, maka jika melihat para orang-orang Turki ini, orang-orang Yunani maksudnya, insanan manusia, fi ghayatil jamali, di dalam puncak kecantikannya, keindahannya, kegantengannya. Kalau ada orang cantik sekali atau ganteng sekali, au syajaron, atau pohon yang indah sekali, ya, au farasan, atau kuda yang indah sekali, au ghairu dzalika, atau yang lain-lain, maka sajadu, sujudlah mereka ini lahu kepada tadi itu, insan atau syajar atau faras dan seterusnya. Wa qalu, dan berkata mereka ini, innahu, sesungguhnya dzalik itu, Rabbuna, adalah Tuhan kami. Sesuatu yang indah itu, semuanya itu mereka adalah Tuhanku. Fahaulai, maka mereka ini mahjubuna, terhijab semua, binuril jamali, dengan cahaya keindahannya Tuhan, ma'azulmatil khisi, beserta kegelapan berupa panca indera. Jadi mereka masih menggambarkan Tuhan itu di dalam bentuk yang
material juga ya. Cuma bedanya dengan penyembah berhala, bedanya adalah apa ya? Kalau penyembah berhala itu mereka menciptakan sesuatu. Jadi mereka misalnya mereka membuat berhala dari emas, dari batu, dari kayu dan seterusnya. Jadi Tuhan mereka ciptakan dengan tangan mereka sendiri ya. Sesuatu yang mereka ciptakan reka, yang sesuatu ini mereka anggap sebagai inkarnasi Tuhan. Jadi kayak avatar begitu. Nah, tapi kalau yang kelompok kedua ini tidak. Mereka melihat Tuhan itu seperti sesuatu sosok atau ya Tuhan, zat yang menitis dalam bentuk keindahan-keindahan di dalam ciptaan ini. Jadi ciptaan-ciptaan itu tidak direka oleh mereka ya, karena kan manusia, gunung, kuda, pohon itu kan tidak diciptakan manusia, itu ya sudah ada di alam raya. Jadi Tuhan dalam pengertian sesuatu yang indah yang menitis di dalam alam raya ini ya. Jadi sebetulnya golongan kedua ini itu konsep mereka mengenai Tuhan itu jauh agak lebih canggih daripada golongan pertama. Ya ini para filosof Yunani, mereka kan jauh lebih canggih daripada orang Arab ya. Jadi kalau orang Arab itu menciptakan berhala lalu dianggap Tuhan, kalau orang Yunani itu menganggap Tuhan itu menitis dalam bentuk keindahan di dalam alam raya ini ya. Jadi mereka tidak menciptakan, tidak membuat berhala, cuma Tuhan itu adalah keindahan yang menitis gitu ya, yang mereinkarnasi ya. Itu. Cuma mereka ini sama juga secara esensinya sama dengan orang Arab, yaitu apa? Mereka itu masih menggambarkan Tuhan di dalam bentuk yang material juga itu. Itulah kenapa mereka disebut sebagai orang yang terhijab dengan cahaya yang tercampur dengan kegelapan, atau kegelapan yang tercampur dengan cahaya. Wahum, dan para ini orang-orang Turki ini adkhalu, lebih layak masuk ya, fi mulahadzatin nuri, di dalam melihat cahaya, min abadatil authani, dibanding para penyembah berhala. Jadi dibanding para penyembah berhala, mereka ini jauh lebih mampu melihat cahaya Tuhan ya. Jadi dengan kata lain, kegelapan yang menghalangi mereka itu derajatnya lebih rendah presentasinya ketimbang para orang-orang Arab ya. Jadi orang Yunani ini walaupun mereka itu terhijab oleh kegelapan juga, cuma presentasi cahaya yang mereka bisa lihat itu lebih besar daripada orang-orang Arab itu, orang-orang Quraisy atau orang-orang pagan ya, Arab politeis atau pagan, musyrik ya. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka ini ya'buduna, menyembah mereka ini al-jamal al-mutlaqa, keindahan yang mutlak, pure beauty ya. Keindahan yang murni itu ya. Duna syahsil khasi, bukan sosok atau persona yang khusus itu. Jadi yang mereka sembah itu sebetulnya konsep. Cuma konsep ini menitis dalam alam raya. Nah kalau orang Arab itu tadi itu penyembah berhala, itu yang disembah ya berhalanya ya. Fala yukhassisunahu, maka tidak mengkhususkan mereka ini, para orang Turki ini, kepada al-jamalul mutlak bisyahsin, dengan persona atau sosok tertentu. Thumma ya'buduna, jadi mereka menyembah konsep berupa keindahan mutlak, al-jamalul mutlak ya. Cuma al-jamalul mutlak ini menitis ke alam raya dalam ciptaan-ciptaan yang indah ini ya. Tajalli lah kalau bahasa orang sufinya itu ya, tajalli itu ya. Ini Twitternya juga bermasalah lagi ini Mbak Admin. Sebentar. Twitternya space-nya hilang lagi ya. Ini nggak stabil ini apa space-nya. Mohon maaf ya. Baik.
Jadi itulah gambaran orang-orang Yunani di dalam konsep mereka mengenai Tuhan itu ya. Tsumma ya'buduna, kemudian menyembah mereka ini al-jamal al-matbu'a, keindahan yang bersifat kodrati, artinya yang tercetak atau termanifestasi di alam tobi'ah. Itu artinya al-matbu' itu dia terlihat di dalam alam tobi'at ini, alam raya ini ya. Jadi mereka itu yang disembah sebetulnya konsep keindahan yang mutlak, al-jamalul mutlak. Nah, al-jamalul mutlak itu tidak berupa materi ya, tidak ada aspek materinya. Cuma mereka masih menggambarkan yang indah yang mutlak ini kemudian memanifestasikan dirinya ya, mewujudkan dirinya, mengejawantahkan dirinya di dalam al-matbu, alam tabiat ini ya. Lal masnu'a, bukan kepada sesuatu yang diciptakan, direka oleh tangan mereka sendiri seperti berhalanya orang Arab ya. Min jihatim, dari arahnya mereka, wa bi aidihim, dan dengan tangan mereka ya. Dan dengan tangan-tangan mereka. Ini menarik sekali ini ya. Ini sebetulnya kritik Al-Ghazali terhadap konsep-konsep ketuhanan yang non-monoteistik ya. Jenengan boleh tidak sepakat dengan Al-Ghazali, tapi inilah sudut pandang Ghazalian ya. Jadi Imam Ghazali itu dengan menggunakan akidah atau teori monoteisme ala Islam ya, kemudian melihat agama-agama yang lain. Jadi ini kira-kira ini kritik Al-Ghazali terhadap konsep-konsep ketuhanan di luar Islam ataupun di dalam Islam tetapi yang itu tidak sesuai dengan akidah Asy'ariyah ya. Jadi jelas Al-Ghazali itu di dalam kitab Mishkatul Anwar ini menggunakan sudut pandang akidah Asy'ariyah ya. Akidah Asy'ariyah ini akidah yang diikuti oleh Al-Ghazali dan juga diikuti oleh sebagian besar umat Islam sejak dulu sampai sekarang ya, termasuk oleh masyarakat atau para Nahdiyin itu ya, itu kan mengikuti akidah Asy'ariyah. Jadi patokannya atau parameternya Al-Ghazali di dalam tanda kutip menilai konsepsi-konsepsi ketuhanan di luar Islam maupun di dalam Islam sendiri tapi di luar Asy'ariyah itu menggunakan akidah Asy'ariyah ya. Karena nanti dalam bagian berikutnya Al-Ghazali juga mengkritik konsepsi ketuhanan sesama Muslim ya, tetapi yang dianggap oleh beliau, oleh Al-Ghazali sebagai konsepsi yang juga keliru. Jadi ada unsur hijabnya, tidak tepat gitu ya. Ini bagian terakhir ini agak rumit ya. Bahkan nanti di bagian akhir nanti ada keterangan yang mungkin akan membuat kita agak terbelalak. Nanti akan kita baca di bagian akhir kitab Mishkatul Anwar ini ya. Saya kira itu ngaji Mishkatul Anwar malam ini ya. Nggak usah banyak-banyak biar nggak ngeluh ya. Ini agak sedikit ngeluh. Mbak Admin ini udah ngeluh ini apa udah ada? Udah puyeng ini ya. Saya juga agak ngeluh sedikit. Tapi ya malam ini kita sudah banyak membaca keterangan Al-Ghazali tentang kritik Al-Ghazali terhadap konsepsi-konsepsi ketuhanan di kalangan masyarakat Arab, di kalangan para filosof Yunani ya. Dua ini sudah dikritik ya. Nanti pada bagian ketiga itu ya, nanti akan mengkritik konsepsi ketuhanan ala orang-orang Persia. Jadi ini Al-Ghazali ini sebetulnya menarik. Jadi pengetahuan beliau mengenai perbandingan agama itu keren sebetulnya ya, keren sekali. Sekian ngaji Mishkatul Anwar malam ini. Mari kita tutup dengan sholawat tibbil qulub, dengan niat ya, ini sholawat ini kita baca selama pandemi ini ya sebagai salah satu ikhtiar selain prokes juga ikhtiar batin berupa membaca sholawat tibbil qulub
Semoga ini pandemi yang gelombang berikutnya ini, Omikron ini, tidak terlalu separah sebelumnya dan kita selamat semua ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.